Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat salsabila yang dimuliakan Allah, kurang pengharapan apa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kurang karunia apa sampai malas ibadah kepada Allah? Kita sudah diberikan karunia yang berlipat ganda dan bermacam-macam. Buktinya Allah tidak mematikan pohon jati sekalipun kering. Ketika musim kering, daun-daun pohon jati hilang. Ketika musim hujan, tumbuh lagi. Padahal kalau kita lihat, pohon jati seperti pohon yang tidak akan dibutuhkan. Kering yang luar biasa sekalipun, bambu tetap hidup, tetap hijau batangnya, tidak sampai kering. Pernah gak kita membayangkan orang kutub bisa bertahan hidup? Dia tuh nggak punya sawah. Mereka tinggal hanya di daerah kutub, padang es, salju, bertahan hidup. Pernah kita membayangkan bagaimana orang barat makan roti, dia sudah merasa makan. Tapi kalau mereka orang barat itu kita kasih nasi, mereka akan sakit perut karena tidak terbiasa. Atau sebaliknya, kita orang Indonesia, kita orang timur yang biasa makan nasi, kemudian mencoba makan roti sebanyak-banyaknya karena terbiasa makan nasi, itu dianggap belum makan. Badan mereka akan terasa lemah. Kita lihat lagi apel. Pohon apel hidup di pegunungan dingin, bisa berbuah, bisa berbunga. Bidara, atau yang kita kenal dengan istilah bukol, ini hanya hidup baik di daerah panas, daerah tandus. Atau kita perhatikan lagi mangga di Madura, lebih manis daripada mangga di Malang. Ini kemudian sapi coklat, kebal di Madura, sapi putih kebal di Jawa. Kalau ditukar nggak kebal. Ya. Kehidupan kita ini dijamin oleh Allah. Sampai kapan kita menyadari bahwa segala nikmat, segala karunia itu milik Allah, dan kita diminta untuk belajar. Untuk mendapatkan sesuatu, berpikirlah, belajarlah dengan kondisi apapun, keadaan apapun. Belajar, bukan menyerah. Makanya dekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, itu merupakan satu-satunya jalan untuk mendapatkan kemudahan kehidupan di dunia. Apapun musimnya, apapun situasinya, apapun musibahnya. Kehidupan kita dijamin. Semua sektor. Dari sektor pertanian, Allah mudahkan caranya pertanian. Dari sektor peternakan, Allah mudahkan dari peternakan. Perniagaan, Allah mudahkan semua, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita mendekat kepada Allah untuk belajar, melihat, memperhatikan keadaan di sekeliling kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat." Apakah tidak melihat? Apakah mereka tidak melihat bagaimana
onta itu diciptakan, dan kemudian bagaimana langit itu diangkat atau ditinggikan, dan bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan, dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Sahabat salsabil yang dimuliakan Allah, ternak onta misalnya, ternak onta itu hanya terjadi dari padang pasir karena punya keistimewaan. Salah satu bencana di padang pasir adalah angin badai. Angin badai itu akan membawa pasir-pasir berterbangan, sementara onta oleh Allah dikasih kemampuan untuk menutupi matanya dari debu-debu padang pasir. Itu ada keistimewaannya. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk berpikir apa yang dapat kita kerjakan untuk lahan di rumah kita, apa yang akan kita kerjakan hari ini untuk mendapatkan sesuatu atau untuk mendapatkan rezeki untuk kita dan keluarga kita. Hamparan daratan dan lautan, gunung, tempat evakuasi barangkali, dari langit. Kita hitung dari awal, misalnya onta. Apakah hanya binatang onta yang bisa diternak? Bukan, ada sapi, ada kambing, ada bebek, ada ayam. Belajar cara berternak yang cocok apa, bagaimana merawat bebek, bagaimana merawat kambing, bagaimana merawat ayam. Allah hanya mencontohkan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Allah Subhanahu wa taala hanya mencontohkan ibil. Bagaimana Allah menciptakan kekebalannya, kekuatan yang dimiliki oleh onta. Kemudian dari langit ada matahari dan bulan. Matahari sumber obat. Kalau kita biasa berjemur, insya Allah jauh dari penyakit flu, influenza, dan pilek. Tapi kalau biasa tidur pagi, ya, dia akan ditinggal oleh matahari pagi. Kemudian malam, bulan, bagaimana kesejukan bulan dan bagaimana menikmatinya. Gunung, tempat evakuasi. Memang sengaja gunung diciptakan agak tinggi-tinggi, tempat evakuasi, tempat berlindung. Salah satunya keistimewaannya tempat berlindung dari banjir dan tsunami, dan tempat berlindung dari angin. Kalau di wilayah utara ada angin, maka di tengah ada gunung, wilayah selatan tidak terkena angin. Kemudian padang pasir, karena kemampuan dan keahlian orang-orang yang tinggal di padang pasir, kemudian menjulang padang pasir menjadi lahan pertanian. Apakah padang pasir tidak bisa ditanami? Ya barangkali sepintas tidak bisa. Tetapi setelah diselidiki, dipelajari, akhirnya banyak negara-negara padang yang diikuti oleh padang pasir di Afrika, di Sahara, itu menjadi lahan pertanian. Lautan menjadi penghasil protein dan kalsium melebihi susu. Dari mana? Ikan-ikannya. Dan kebetulan kita kenal apa ikan yang berdarah putih dan ikan yang berdarah merah. Nah, kalau yang berdarah putih ini agak keras untuk orang-orang yang sudah berusia banyak. Mungkin barangkali ada yang menyebutkan, wah, lahan kami tandus kering kerontang. Lahan tandus kering ternyata mampu menjadi penghasil energi. Itu juga satu kemampuan yang Allah ciptakan kepada manusia untuk berpikir, melihat. Makanya kita jangan tinggal diam di saat musim apapun, kita harus bergerak. Salah satu cara bergeraknya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Semua akan dimudahkan oleh Allah. Karena ini janji Allah. Apalah yang dulu ila TV semua ditunjukkan untuk belajar. Makanya kita sering bertemu dengan orang lain. Dalam soal berjemaah kita bertemu dengan orang lain, ada kegiatan, kita ngobrol, akhirnya menghasilkan satu penghasilan yang luar biasa untuk kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.